Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabatku, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita di kajian kami. Insyaallah pada kesempatan ini kita mengangkat tentang i'tikaf. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang i'tikaf. Dalam surah Al-A'raf ayat 138, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang tetap bertahan menyembah patung. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya'kufuna bi asnamin lahum. Mereka bertahan menyembah patung-patung mereka. Dan begitu juga di dalam surah Al-Anbiya ayat 52, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang Nabi Ibrahim yang berkata kepada kaumnya, "Ma hadhihi at-tamathil allati antum laha 'akifun." Patung-patung apa yang kalian tetap menyembahnya ini? Dan dalam surah Al-Baqarah, yaitu yang berlaku kepada umat Nabi Muhammad, surah Al-Baqarah ayat 187 tentang Allah Subhanahu wa taala memberitahukan atau melarang bagi orang yang sedang beriktikaf untuk mempergauli atau menggauli istrinya. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli istri kalian dan kalian sendiri sedang melakukan iktikaf. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa maksud atau makna dari iktikaf dari ketiga ayat yang kita sampaikan ini? Yang pertama, maksud dari makna atau makna dari iktikaf itu adalah secara etimologi artinya bertahan. Bertahan di sini maksudnya kegiatan yang kita senantiasa lakukan dan kita tidak merubahnya, maka itu disebut dengan adalah secara makna, secara etimologi i'tikaf. Seperti perbuatan orang-orang musyrik tadi yang mereka bertahan, ya'kufuna, mereka tetap menyembah patung-patung, menyembah berhala-berhala. Itu disebut dengan i'tikaf secara etimologi, secara kebahasaan. Tapi saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna yang kedua ini adalah makna yang kita maksud, yaitu i'tikaf yang menjadi sunnah yang sangat dianjurkan kepada umat Islam, terutama tentunya bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu di bulan suci Ramadan, merupakan 10 malam terakhir yang waktu momen yang sangat baik untuk kita melakukan i'tikaf. Karena di situ adalah momen untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka para ulama, para fuqaha juga memberikan pendapat tentang itu. Maksud dengan i'tikaf ini, tersimpulkan pendapat mereka adalah yaitu adanya keinginan kita untuk menetap di suatu tempat, yaitu masjid, di mana kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan sejenak kehidupan dunia dalam artian yaitu hal yang dibolehkan, yang disyariatkan, tapi kita tidak melakukannya untuk beberapa waktu, dan kita melakukan i'tikaf itu adalah di masjid biniyatin, dengan niat tentunya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari ini bisa kita mengambil kesimpulan bahwasanya i'tikaf itu adalah tempatnya di masjid. Memang ada perbedaan pendapat para ulama, seperti yang disampaikan dalam kitab Dr. Wahbah Zuhaili, Syekh Wahbah Zuhaili, Fiqhul Islami wa Adillatuh. Ada beberapa pendapat para ulama tentang tempat i'tikaf ini. Ada yang mengatakan seperti Imam Abu Hanifah
tempatnya hanya di masjid yang dikumandangkan azan, dan kemudian di situ diadakan sholat Jumat, dan tentu sholat berjamaah. Dan untuk yang perempuan, itu sangat dianjurkan di masjid rumahnya. Maksud masjid rumah di sini adalah tempat yang dikhususkan untuk sholat saja. Karena makruh bagi perempuan untuk keluar rumah. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa masjid ataupun musola itu masih bisa dibolehkan. Sudah pasti di masjid, di mana situ ada dikumandangkan azan, kemudian di situ ditegakkan sholat Jumat, sholat 5 waktu, maka ini sangat lagi dianjurkan. Tapi di musola yang tidak juga diadakan sholat Jumat, juga tidak mengapa. Dan kemudian ada pendapat yang mengatakan, pendapat dari sahabat Nabi Abu Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu, itu mengatakan bahwa 2 masjid saja, Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Dan ada yang mengatakan hanya Masjid Madinah saja. Dan mengenai keutamaan masjid ini tentu kita sudah tahu. Bahkan Rasulullah mengatakan seperti hadis yang sering kita ketahui atau yang sering kita dengar, la tusaddur rihal. Perjalanan itu tidaklah dianjurkan kecuali kita melakukan kunjungan terlebih dahulu ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Dan ketiga masjid ini adalah tempat yang sangat layak untuk melakukan i'tikaf. Tapi saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada perbedaan tadi, bahwasanya tentu kita mengambil pendapat yang lebih dekat dengan pemahaman kita dan dekat dengan kemudahan bagi kita, yaitu di mana saja kita, di masjid apa saja, di mana saja kita bisa melakukan i'tikaf. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan dari i'tikaf ini? Tujuan dari i'tikaf ini adalah kita sejenak dalam beberapa hari, dalam waktu tertentu tentunya, kita mencoba mendekatkan diri, menjauhkan dari kebisingan dunia ini. Dan ini tentu sangat dianjurkan, karena merupakan bagian dari syariat kita, bagian dari cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa dalilnya kita dianjurkan i'tikaf? Dalam surah Al-Baqarah 187 tadi kita sampaikan, itu bukan dalil yang kuat sekali bahwa i'tikaf itu dianjurkan untuk kita. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian melakukan atau mempergauli istri kalian ketika kalian sedang melakukan i'tikaf di masjid, fil masajid. Maka ayat ini menjadi dalil oleh para ulama bahwa i'tikaf itu sangat dianjurkan dan dilakukan di masjid. Dan kemudian tentu sunnah atau kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah, Allah meridhoinya, dan Anas, hadis ini juga dari Anas bin Malik, dan kemudian dari Abu Hurairah, Allah meridhoinya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan منذ قدم إلى المدينة حتى توفاه Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf 10 terakhir di bulan suci Ramadan semenjak beliau datang ke kota Madinah sampai beliau diwafatkan. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, i'tikaf ini adalah merupakan bagian dari kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak Rasulullah datang ke kota Madinah, dan sejak tentunya bahwa puasa bulan Ramadan disyariatkan untuk umat Islam, maka Rasulullah melakukan kebiasaan i'tikaf 10 terakhir di bulan suci Ramadan di masjid. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita jika ingin meniru, mencontoh keteladanan Rasulullah, maka sangat dianjurkan kita melakukan i'tikaf 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Tapi ada satu pertanyaan mungkin bagi kita. Bagaimana dengan keadaan kita yang saat sekarang ini? Di tengah pandemi ini, di tengah COVID-19 ini,
bahwa ada di situ imbauan untuk kita tidak melaksanakan i'tikaf 10 terakhir Ramadan, karena di situ ada perkumpulan tentunya, karena orang pasti akan berbondong-bondong, apalagi di masa saat sekarang ini banyak waktu kita untuk tidak bekerja karena mungkin kita diliburkan, stay at home, maka kita pengen juga melakukan i'tikaf. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang ada beberapa poin, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai langkah kita atau sebagai argumentasi kita bahwa kita sangat-sangat merindukan tentunya menginginkan kebiasaan yang baik ini untuk